Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini Pak Ferry akan menjelaskan tentang fikih, yaitu kebetulan kali ini materinya adalah tentang khitan atau bahasa Jawanya biasa disebut dengan sunat. Melanjutkan dari pelajaran kemarin, yang mana kemarin Pak Ferry sudah menjelaskan tentang bagaimana cara bersuci dari haid. Nah, sekarang Pak Ferry akan menjelaskan tentang khitan. Bukan berarti meskipun ini babnya khitan, tapi tidak harus cuma anak laki-laki saja yang tahu, tapi anak perempuan pun juga wajib tahu. Seperti yang Pak Ferry katakan kemarin, kalau anak laki-laki kan kelak akan menikahnya dengan perempuan, sementara perempuan nanti kan menikahnya dengan laki-laki. Jadi meskipun perempuan juga harus paham mengenai khitan. Nah, baik, seperti biasanya siapkan alat tulisnya, nanti akan ada pertanyaan dari Pak Ferry yang harus kalian jawab sebagai tugas pelajaran fikih. Baik, akan Pak Ferry mulai dari pengertian khitan itu sendiri. Dari bahasa atau dari segi bahasa, khitan itu dapat diartikan dengan memotong. Nah, sedangkan dari segi istilah, khitan itu adalah membuka atau memotong kulit, kulub istilahnya, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Pak Ferry ulangi lagi. Khitan adalah membuka atau memotong kulit atau kulub yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan najis. Nah, jadi seorang laki-laki itu biasanya kalau belum dikhitan itu kurang lebih akan kemaluannya seperti pensil ini, ujung pensil, jadi lancip. Jadi ada kulub atau kulit yang menutupi ujung kemaluan seorang laki-laki tadi. Nah, kulub inilah yang kemudian ketika khitan itu harus dibuang atau harus dihilangkan atau harus dipotong. Kenapa kok dipotong? Karena di kulub ini atau di dalam kulub ini, di sini akan ketika orang itu buang air kecil, di sini najisnya akan tersisa di sini. Jadi najis yang keluar ketika kita buang air kecil, kalau orang itu belum dikhitan, itu akan menempel atau akan membekas atau bersisa di dalam kulub ini. Makanya ini wajib untuk dipotong atau dikurangi ujung kulubnya ini tadi. Agar apa? Agar nanti ketika buang air kecil tidak ada lagi najis atau sisa-sisa air kencing yang tertinggal di dalam kulub ini tadi. Jadi otomatis tubuhnya akan suci semuanya. Nah, itu sedikit pengertian dari khitan. Nah, sejarahnya khitan sendiri itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dulu pernah diperintahkan kurang lebih ketika berusia 80 atau 90 tahun. Nah, dalam buku ini 80 tahun itu diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan dirinya. Nah, setelah dicari-cari seluruh tubuh masih saja tidak ketemu. Nah, akhirnya oleh Allah diberitahu, bahwasanya atau diberitahu dan diperintahkan bahwasanya di dalam kemaluannya itu masih ada kulub, di mana di situ ada najis yang masih tertinggal. Akhirnya si Nabi Ibrahim tadi memotong kulubnya sendiri atau memotong kemaluannya sendiri menggunakan kapak. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan untuk Nabi Muhammad sendiri, di sini ada hadis yang menyebutkan bahwa dari Anas bin Malik, Rasulullah berkata, di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat atau kemaluanku. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, dari sini dapat diketahui bahwasanya Rasulullah itu sejak dari dilahirkan itu sudah dalam kondisi sudah dikhitan. Jadi Rasulullah itu tidak dikhitan sebagaimana anak-anak pada umumnya, karena sejak dari lahir itu sudah dikhitan. Itu kalau kita ambil dari hadis tersebut. Nah, sedangkan untuk hukum khitan itu sendiri, jadi khitan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan ini hukumnya wajib bagi laki-laki
Tapi untuk perempuan ini ada beda pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan wajib juga untuk perempuan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa khitan ini hanya sekedar sunnah. Ya. Jadi kalau untuk laki-laki jelas baik Syafi'i, Maliki atau Hanafi itu hukumnya wajib. Ya. Tapi untuk perempuan ada yang menghukumi wajib, bahkan Syafi'i dalam pendapatnya itu, dalam pendapat Syafi'iyah itu mengatakan satu sisi itu wajib, tapi di sisi lain itu tidak. Ya. Jadi yang dikhitan itu tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga dikhitan. Mungkin kalian bertanya, loh, perempuan yang dipotong apanya? Nah, pada perempuan itu ada kulit, ya, ada kulit di bagian atas kemaluan perempuan, tepatnya itu di sebelahnya klitoris atau apa namanya? Klitoris ya, kalau tidak salah namanya klitoris, itu ada semacam kulit yang itu harus digores, bukan dipotong tapi cukup digores saja sudah cukup mewakili atau sudah cukup dikatakan itu sebagai berkhitan. Jadi beda dengan laki-laki, kalau laki-laki harus dipotong bagian kulupnya tadi, tapi kalau perempuan cukup digores saja pada bagian kulit yang ada di sebelahnya klitoris tadi. Nah, jadi sama hukumnya menurut satu pendapat, tapi di lain pendapat itu juga berbeda dalam artian untuk laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu wajib, sementara perempuan itu bisa dihukumi wajib, bisa juga dihukumi sunnah. Tapi seandainya bagi perempuan tidak melakukan khitan pun, itu wallahu a'lam, kita serahkan saja kepada Allah. Jadi seperti itu. Yang penting untuk laki-laki itu hukumnya wajib. Terus waktu pelaksanaan khitan itu sendiri bagi seorang laki-laki yang sudah balik itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau belum dikhitan itu dapat dipastikan dia itu masih menyimpan najis di dalam tubuhnya. Jadi untuk ibadah sholat yang hukumnya wajib, nah di sini tidak akan sah sholatnya. Jadi kalau ada orang balik itu wajib hukumnya harus dikhitan. Sementara sunnahnya itu khitan itu sebelum balik. Jadi misalnya anak laki-laki itu biasanya baliknya itu umur 12 tahun. Oleh sebab itu alangkah baiknya khitannya itu sebelum usia 12 tahun. Jadi kalau sudah balik itu sudah wajib, jadi harus dikhitan. Pak, apa ada orang yang sudah balik baru dikhitan? Ada. Misalnya orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Dia itu masuk Islam sudah dalam keadaan balik. Itu seharusnya ya dikhitan agar apa? Agar ibadahnya yang dia lakukan nanti itu akan diterima. Jadi sudah tidak ada najis yang tersisa di dalam tubuhnya. Jadi itu. Kemudian untuk waktu yang terbaik atau yang dianjurkan untuk berkhitan itu adalah ketika 7 hari setelah dilahirkan sampai 40 hari setelah kelahiran dan juga usia 7 tahun. Itu waktu yang utama melakukan khitan. Jadi 7 hari setelah dilahirkan, jadi masih bayi itu, sampai 40 hari setelah kelahirannya dan juga usia 7 tahun. Kurang lebih pada kalau anak sekolah itu kelas 1 SD. Nah, pertanyaannya sekarang yang kelas 5 ini sudah pada khitan apa belum? Nah, ini. Jadi yang belum khitan ya segera saja berkhitan. Karena apa? Kalau belum khitan otomatis ya sholat kita itu masih belum sempurna. Bagi yang belum balik, kalau sudah balik kok belum khitan, otomatis sholatnya tidak akan sah atau tidak bisa diterima. Karena salah satu syarat wajibnya sholat itu adalah suci, baik suci badan, pakaian maupun tempat. Jadi yang belum khitan segeralah berkhitan. Ini itu. Nah, sedangkan hikmah dari khitan itu sendiri yang pertama adalah menjaga kebersihan dan kesucian badan. Jadi agar badan kita itu bersih, agar badan kita itu suci. Kemudian yang kedua adalah merupakan tanda kesempurnaan seorang muslim. Nah, jadi jika kalian seorang muslim, kalau belum dikhitan berarti muslimnya kalian itu masih belum sempurna. Jadi biar cepat sempurna ya cepat khitan saja ya. Terus yang ketiga, menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya. Jadi kalau sudah kulupnya tadi sudah dipotong, jadi itu akan mudah membersihkannya.
dan terjamin kebersihannya. Terus yang selanjutnya, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestari syariat Nabi Ibrahim. Jadi sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan sesuai juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Muhammad tidak khitan sebagaimana khitannya kita, tapi beliau itu mewajibkan, bahkan Islam juga mewajibkan kita itu sebagai laki-laki khususnya itu harus berkhitan. Sementara untuk perempuan tadi ada pendapat yang berbeda, ada yang diwajibkan, ada yang mensunahkan. Terus yang selanjutnya adalah mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, jadi dari najis yang mengendap di kulit tadi itu bisa mengakibatkan penyakit. Mungkin saja bisa terjadi kanker atau lain sebagainya karena tidak bersih tadi. Jadi najis atau kotoran atau sisa pipis yang tidak bersih itu bisa mengakibatkan penyakit. Jadi itu hikmah daripada kita itu berkhitan. Jadi saya anjurkan yang belum berkhitan segera saja. Toh cuma seumur hidup cuma sekali. Jadi tunggu apa lagi? Toh suatu hari juga akan khitan juga. Jadi tidak usah ditunggu lama-lama. Mumpung belum balik, segera berkhitan. Tidak usah nunggu sampai balik, sampai wajib. Jadi mumpung masih belum balik itu segera berkhitan agar menjadi muslim yang sejati, jadi laki-laki yang sejati. Jadi syaratnya jadi laki-laki yang sejati itu harus sudah khitan. Jadi itu sedikit penjelasan dari Pak Ferry tentang materi khitan. Nah, selanjutnya disiapkan alat tulisnya, akan Pak Ferry bacakan pertanyaan untuk tugas fikih kali ini. Nah, yang pertama, ya, disiapkan alat tulisnya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan khitan? Apakah yang dimaksud dengan khitan? Ini menurut istilah loh ya, jangan menurut bahasa. Kalau menurut bahasa itu memotong, tapi yang Pak Ferry tanyakan di sini adalah yang menurut istilah. Jadi Pak Ferry ulang lagi, apakah yang dimaksud dengan khitan? Terus yang kedua, tulislah surat An-Nisa ayat 125. Tulislah surat An-Nisa ayat 125 beserta artinya. Ya. Jadi ini surat An-Nisa ini adalah surat yang berkaitan dengan khitan tadi. Ya. Yang ketiga, sebutkan hikmah dari khitan. Sebutkan hikmah dari khitan. Ya, jadi 3 pertanyaan saja cukup, ditulis di buku tugas, kemudian difoto, dikirimkan seperti biasanya. Sekian dari Pak Ferry. Apabila ada kurang lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.